Kepada Ibu Nina Angelina SPD untuk menyampaikan arti dengan judul miskonsepsi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Nina. Terima kasih, Bu Lia. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada kendala. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi nggak bisa, suaranya nggak kedengeran, dan visualisasinya juga nggak kelihatan. Oke, dimulai saja. Judulnya itu miskonsepsi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Oke, miskonsepsinya dulu sedikit. Miskonsepsi itu adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Jadi, bisa seseorang itu punya pemahaman, punya konsep dalam pikirannya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para ahli. Oke. Miskonsepsi yang pertama, seringkali ada yang mengatakan kalau tumbuhan itu tidak bergerak. Bergerak nggak? Oke, faktanya adalah tumbuhan itu bergerak. Kenapa? Bergerak itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, dan tumbuhan itu adalah merupakan makhluk hidup. Ada banyak ciri-ciri makhluk hidup, ada bernafas, ada bergerak, ada membutuhkan nutrisi, dan sebagainya. Dan setidaknya ada 7 ciri-ciri makhluk hidup, dan itu harus dipenuhi semua. Bukan berarti makhluk hidup itu boleh meninggalkan satu saja cirinya, bukan, tapi ketujuh itu harus ada. Bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, reproduksi atau berkembang biak, lalu ada ekskresi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau satu saja itu tidak dipenuhi, berarti dia bukan makhluk hidup, sedangkan tumbuhan adalah makhluk hidup. Nah, contoh ini saya sudah tampilkan di sini, ada videonya, bagaimana tumbuhan itu bergerak. Pernah ada siswa yang bilang, tumbuhan gerak, Bu, pas ke tepak angin, jadi gerak daunnya. Nah, kalau itu kan digerakkan oleh yang lain, jadi sebenarnya dia juga bisa bergerak dengan dirinya sendiri. Ini contoh yang di video yang ini. Ada contoh kecambah. Ini ceritanya jendela, dan di sini matahari full masuk. Jadi sumber cahayanya ada di sini, dan mereka itu tumbuhnya bergerak ke arah datangnya matahari. Bukan ke atas, tapi bengkok ke arah matahari. Nah, ini dikatakan tumbuhan bergerak ke arah datangnya matahari. Dalam fisika bukan dikatakan, memang betul gerak itu sifatnya relatif. Tapi yang dikatakan bergerak itu adalah ketika posisi akhir dengan posisi awalnya itu, posisi akhir itu berbeda dengan titik acuannya. Jadi dia bergerak yang posisinya sebenarnya acuannya adalah dia posisinya ke atas, tapi ternyata beda. Jadi ke pinggir, ke arah datangnya matahari. Gerak seperti ini disebut dengan, kalau di biologinya itu gerak fototropisme. Dan ini yang paling sering kita lihat, yaitu apa ini? Yang tahu, ini adalah putri malu. Putri malu itu kan kalau kita sentuh, dia kuncup. Nah, posisi awalnya dia mekar. Nah, posisi awalnya dia mekar, tapi setelah disentuh dia ke bawah. Jadi dikatakan daun dari tumbuhan ini adalah bergerak. Ya, jadi tumbuhan itu bergerak. Dia tidak salah jika mengatakan tumbuhan itu tidak bergerak. Ya. Disentuh. Oke. Itu ya videonya. Lanjut. Yang berikutnya. Banyak ketika mengajar di kelas, ketika ditanyakan, tumbuhan bernafas nggak? Nafas, Bu. Gimana nafasnya? Ngambil karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksigen. Kalau manusia gimana nafasnya? Ngambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan dan manusia itu sama-sama makhluk hidup. Yang namanya bernafas itu adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu manusia, kalau bernafas pasti ngambilnya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pernyataan ini salah.
Kenapa di masyarakat bisa sampai dikatakan kalau tumbuhan itu ngambilnya karbon dioksida bukan oksigen? Hampir semua kelas 7 yang baru masuk ke SMP kalau ditanya, itu pasti mereka bilang tumbuhan nafasnya ngambilnya karbon dioksida, padahal adalah ngambilnya oksigen. Jadi memang di tumbuhan itu ada yang namanya fotosintesis, ada yang namanya respirasi, bernapas. Ini ada sebuah reaksi kimia, di sini ada tanda panah, ini juga ada tanda panah. Yang di sebelah kiri dari tanda panahnya, ini adalah bahan. Yang ini adalah hasil. Lihat ketika fotosintesis, bahannya adalah CO2. Jadi tumbuhan itu membutuhkan CO2 dan akan menghasilkan O2. O2 itu adalah oksigen. Jadi dari sini muncul itu mengatakan kalau tumbuhan itu bernafasnya ngambil CO2 dan menghasilkan oksigen. Padahal ini terjadinya ketika fotosintesis. Kalau bernafas, tumbuhan sama saja dengan manusia dan hewan. Yang ini prosesnya. Di sini ada O2 sebagai bahannya, dan ini ada CO2 sebagai hasilnya. C6H12O6 ini adalah glukosa. Jadi, kenapa kita bernafas ngambil oksigen itu bisa dibilang sebagai bahan bakarnya. Glukosa itu dari makanan yang kita makan bisa sebagai bahannya. Jadi bahan ketemu bahan bakarnya diolah sehingga menghasilkan energi yang nanti akan dipakai oleh tubuh kita. Nah, hasil sampingannya adalah CO2. Jadi kalau dalam bernafas tetap yang diambilnya oksigen, yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida. Jadi pertanyaan yang mengatakan tumbuhan itu ngambilnya CO2 terus mengeluarkannya oksigen itu salah berarti ya. Terus ada yang bilang juga kata anak, Bu, kalau malam baru tumbuhannya ngambil oksigen. Kalau siang dia ngambilnya CO2. Kenapa kalau malam ngambilnya oksigen? Soalnya malam nggak ada matahari, Bu. Jadi dia nggak fotosintesis katanya. Karena memang fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Kalau secara alami memang cahaya matahari, tapi sebenarnya nggak cuma cahaya matahari aja, cahaya apapun asalkan panjang gelombangnya sesuai, itu fotosintesisnya bisa terjadi. Jadi itu juga salah ketika mengatakan kalau malam hari baru dia ngambil oksigen dan siang harinya dia ngambil CO2 ya. Oke, berikutnya. Nah, manusia punya bulu tangan, bulu kaki, bulu ketek ya, dan bulu-bulu lainnya. Yang dibilang rambut cuma ada yang di kepala doang. Padahal ini pernyataan yang keliru. Oke, bisa dilihat di sini. Ada bulu, ada rambut. Ini rambut yang kita punya. Ini kulit. Ini rambut. Jadi kalau rambut itu dari kulit langsung helaiannya muncul. Nah, kalau bulu, ini bagian ujung sini yang menancap ke kulit. Jadi ada bagian yang kerasnya dulu, yang ini, yang pil, baru pinggir-pinggirnya ada serat-serat dari helaian-helaiannya. Nah, manusia adalah mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah tubuhnya ditutupi oleh rambut. Sedangkan bulu itu adanya di keluarga Aves atau unggas. Kalau kita bilangnya bulu, sebenarnya sama aja kita bilang kayak kita sama kayak unggas. Padahal kita bukan unggas ya, kita adalah mamalia. Oke, itu ya. Yang berikutnya. Oke, kodok sama dengan katak. Itu ya, sering kali ngedengar kodok itu disamakan dengan katak. Padahal mereka itu beda. Nah, ini si kodok, ini si katak. Lihat, kalau kodok lihat kulitnya itu ada bintil-bintilnya. Kalau katak mulus, licin, kayak porselen, kayak kulit orang Korea. Enggak deh. Nah, ini yang membedakannya secara kasat mata bisa kita lihat dari sini. Dari kulitnya, kalau kodok itu ada bintil-bintilannya atau secara ini dibilangnya kulit ada durinya. Tapi jangan selalu mengingat kalau duri itu runcing, enggak. Duri itu nggak selalu runcing kalau di bahasa biologinya. Jadi ada juga yang tumbuh seperti ini. Nah, kalau katak dia lebih licin. Ini ada infografis tentang bagaimana perbedaan antara katak dan kodok. Nah, setelah yang tadi kulitnya, kalau katak tubuhnya lebih ramping, lebih kecil.
terus tungkai-tungkainya lebih panjang. Kalau kodok dia lebih besar dan lebih pendek tungkai-tungkainya. Jadi katak dan kodok adalah makhluk hidup yang berbeda. Kalau dalam taksonominya dia ini keluarga rana, dikenalnya kalau ini bufo. Kalau kodok bufo, ya. Oke, berikutnya. Nah, laba-laba itu sering sekali dikatakan sebagai serangga. Benar nggak sih dia serangga? Ternyata dia bukan serangga. Serangga, kelompok serangga itu namanya adalah kelompok insekta. Kalau di sini saya tampilkan ada gambar belalang. Belalang ini adalah salah satu keluarga insekta. Lihat di sini kalau belalang itu ciri khasnya, kalau serangga itu ciri khasnya adalah dia punya 3 bagian tubuh. Ada kaput, kaput itu kepala, toraks itu dada, abdomen itu perut. Kalau laba-laba, dia cuma punya 2 bagian. Ada bagian sefalotorak sama bagian abdomen. Sefalotorak, sefal itu kepala, toraks itu dada. Jadi kepala sama dadanya nyatu. Ya, jadi cuma ada 2 bagian. Terus kalau insekta atau serangga, dia punya 3 pasang kaki. Kalau laba-laba, dia punya 4 pasang kaki. Kalau nggak percaya, sekarang kan lagi lockdown nih, lagi nggak ada kerjaan. Kalau nemu semut, lihat aja semut itu serangga. Semut itu kakinya ada 3, bagian tubuhnya ada, semut itu bagian tubuhnya ada 3 bagian, dan kakinya ada 3 pasang. Kalau nggak ada kegiatan, bisa nanti dicek. Berikutnya, paus adalah ikan, atau suka dibilang ikan paus, ya. Padahal, kalau dia dengar, dia nggak mau dibilang ikan, karena dia bukan ikan. Tapi, ternyata dia masuk kelompok mamalia. Ternyata satu kelas sama kita, sama manusia. Ya, jadi dia bukan ikan. Kalau ikan itu, dia masuknya ke kelasnya adalah Pisces. Jadi, si paus ini punya ciri-ciri yang sama seperti kita. Melahirkan, terus menyusui, bernafas dengan paru-paru, ya. Jadi si paus ini bukan ikan. Oke, ini sekarang mungkin ini udah sering dengar sih sekarang ya karena ada si corona ini. Matahari mengandung vitamin D itu adalah salah karena bukan mataharinya yang mengandung vitamin D-nya, tapi yang benar adalah matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Jadi, kenapa kita disuruh berjemur untuk menghasilkan kekebalan tubuh biar dapat vitamin D? Bukan berarti pas kesinari sama cahaya matahari kita langsung dapat vitamin D dari matahari, bukan. Jadi di kulit kita itu ada lemak, kolesterolnya. Matahari itu punya menghasilkan cahaya atau sinar, salah satunya itu adalah sinar ultraviolet B atau UVB kita kenalnya. Nah, UVB ini mengandung provitamin B3, di mana nanti kalau provitamin B3-nya ketemu sama kolesterol, maka akan berubah menjadi vitamin D3. Dan ini dikatakan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya sekarang lagi digencarkan untuk sering berjemur untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, berikutnya. Demam, flu, pilek, segala penyakit bisa diobatin sama antibiotik. Nah, ini salah ya. Konsep ini salah. Nah, antibiotik itu cuma bisa melawan bakteri saja. Di dunia ini ada 5 kelas makhluk hidup. Protista, Monera, Animalia, Plantae, sama Fungi. Nah, si bakteri ini ada di kelompok Monera. Yang mengakibatkan penyakit itu biasanya kalau nggak bakteri, virus. Nah, kalau virus itu beda sendiri lagi kelompoknya. Itu masuk ke klasifikasi yang 6 kingdom, itu virus bisa masuk. Nah, jadi kalau kita minum antibiotik, itu tidak bisa untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh virus. Bisanya hanya oleh bakteri saja. Nah, kalau kita minumnya sembarangan, bisa mengakibatkan yang namanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini adalah kondisi di mana ketika kalau nanti kita pas kebenaran sakit yang diakibatkan oleh bakteri itu, antibiotiknya udah nggak bisa lagi
menghancurkan bakterinya, malah bakterinya yang akan melawan si obatnya. Jadi nggak ngaruh. Ya. Sedangkan flu, terus pilek itu disebabkan oleh virus. Jadi kalau flu nggak usah minum antibiotik, tapi minum antivirus yang benernya. Kayak sekarang corona kan, itu corona nggak bisa diobatin sama antibiotik, tapi bisanya antivirus. Cuma yang masalahnya antivirusnya belum ditemukan dan belum diproduksi secara massal. Ya. Nah, berikutnya, usus buntu adalah nama penyakit. Padahal usus buntu itu nggak cuma penyakit doang, tapi usus buntu itu adalah nama organ. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya appendix. Ini usus besar kita. Di sini ada yang ini usus penyerapan. Jadi antara usus penyerapan sama usus besar itu ada bagian yang menjuntai kecil kayak cacing. Nah ini yang disebut dengan usus buntu. Jadi usus buntu itu nggak cuma penyakit, tapi dia sebenarnya adalah nama organ. Organ pencernaan yang ada di antara usus penyerapan dan usus besar. Nah, kalau penyakit usus buntu itu, bagian ini yang bermasalah. Jadi bagian ini nanti meradang. Peradangannya bisa karena infeksi bakteri dan sebagainya. Gitu. Oke, berikutnya. Si Udin nih, Udin lagi nimbang berat badannya dan berat badan Udin 80 kilogram. Jadi, di masyarakat itu bilangnya satuan berat adalah kilogram. Padahal, seharusnya kilogram itu adalah satuan untuk massa, tapi sering dipakainya ke berat. Jadi massa sama berat itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau berat sebenarnya satuannya adalah newton, kalau massa satuannya adalah kilogram. Jadi harusnya kalau mau bilang berat, beratnya sekian newton gitu. Tapi kan kalau di masyarakat bilangnya kilogram ya. Kalau misalnya kita beli sesuatu ke si emang-emang, mang setengah kiloan, biasa kan gitu. Kalau mang setengah newton kan dia juga nggak ngerti. Jadi ya itu masih tetap berlaku di masyarakat. Tapi kalau misalnya kita lagi belajar, kalau saya ngingetin ke anak-anak, di luar nggak jadi masalah kalau memang kilogram itu dipakai untuk berat. Tapi ketika pembelajaran, jangan sampai itu jadi kemasukin ke konsepnya, kilogramnya jadi buat berat. Padahal berat itu harusnya newton. Ya. Oke. Sekian pemaparan materinya. Semoga bikin pencerahan, ngasih pencerahan untuk beberapa kasus yang sering kita alami. Mangga, Belia. Nuhun Ibu Gina, keren sekali. Saya sampai konsentrasi penuh memperhatikan yang Ibu stokkan. Terima kasih Ibu Gina. Sami-sami, Bu. Dari Bapak dan Ibu, kalau masing-masing kita jawab. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu. Sharing Bapak, Ibu. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya, mangga. Semoga bisa dijawab. Dari Ibu Resma. Ya, apa pertanyaannya? Ibu Resma menanyakan, gimana apa perbedaan bakteri dan virus? Oke. Bentar ya. Kalau tadi yang bakteri, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nggak? Kedengeran nggak? Ada Bu Gina. Bentar. Oke,
Kalau bakteri tadi udah disampaikan sedikit, itu masuknya ke ke kingdom Monera. Bakteri itu makhluk hidup yang eh, ukurannya kecil, mikroskopis. Tapi ukurannya lebih besar dari virus. Terus bedanya kalau bakteri itu dia dalam tubuhnya punya yang namanya DNA sama RNA. Jadi dia punya inti sel yang isinya DNA sama RNA. Sama kayak makhluk hidup yang di tingkat yang lebih tinggi. Nah kalau virus, itu cuma punya salah satunya doang. Kalau nggak RNA saja, DNA saja. Terus virus ini sempat dikatakan sebagai makhluk hidup peralihan. Jadi dia bisa dibilang sebagai makhluk hidup, bisa dibilang juga bukan makhluk hidup. Karena pada kondisi tertentu, dia bisa mengkristal. Misalkan dia ketemu kondisi yang nggak sesuai, dia bisa jadi nggak langsung mati, tapi mengkristalkan dirinya dulu. Nah, ketika dia mengkristalkan diri, itu dia dianggap sebagai benda mati. Tapi nanti suatu saat ketika nemu suatu kondisi yang baik lagi, dia bisa aktif lagi menjadi makhluk hidup gitu. Ukurannya lebih kecil dari bakteri. Dia punya kingdomnya sendiri, namanya kingdom virus. Kalau bakteri dia masuknya ke kingdom Monera. Gitu Bu Resna. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan jawab ya BK. Bakteri dengan virus itu berbeda. Bakteri termasuk ke dalam monera, kemudian virus termasuk ke dalam kingdom virus. Keduanya pun berbeda. Ukuran bakteri lebih besar daripada ukuran virus. Seperti itu, Bina. Iya, betul, Bu Lia. Terima kasih Bu Bina atas penjelasannya. Dan Bapak dan Ibu, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, Ya. Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali untuk presensi pada sesi 3 ini sudah di-share di chatting room. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi. Ada yang ingin ditanyakan dan tidak ada yang ingin disampaikan, kembalikan kepada kita, Ibu Solida. Ya Bu, akhir saja. Waktunya sudah langsung lanjut ke kesimpulan. Terima kasih para peserta dan partisipan yang sudah bersama kami ini. Ketika ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.